Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali bersama Ibu Ika Kartika pada channel yang sama, yaitu belajar mata pelajaran IPA untuk kelas 8. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan tangan, kaki, dan juga anggota tubuh yang lengkap. Dengan tangan dan kaki, kita bisa mengambil sesuatu sesuai dengan yang kita butuhkan dan berpergian ke suatu tempat sesuai dengan yang kita inginkan. Pernah nggak kalian pikirkan kenapa tangan, kaki, dan juga anggota tubuh kita yang lain bisa bergerak? Untuk itu, marilah kita belajar bersama-sama pada materi tentang sistem gerak pada manusia. Pada materi sistem gerak pada manusia, kita akan mempelajari tentang yang pertama rangka, yang kedua sendi, yang ketiga otot, dan yang terakhir adalah tentang gangguan atau kelainan pada sistem gerak dan bagaimana cara kita mengatasi dan mencegah terjadinya kelainan tersebut. Tetapi untuk kesempatan kita kali ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai rangka dan sendi. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa materi kita adalah tentang sistem gerak pada manusia, khususnya yaitu akan membahas tentang rangka dan sendi. Jadi kita bahas terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini, yaitu pada KD 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak. Sedangkan indikatornya adalah indikator 3.1.1, yaitu menganalisis struktur dan fungsi rangka dan sendi. Baiklah, kita mulai materi kita yang pertama, yaitu tentang struktur dan fungsi rangka atau tulang. Rangka atau tulang memiliki banyak sekali fungsi di dalam tubuh kita. Di antaranya yaitu yang pertama adalah sebagai penegak tubuh, sebagai pembentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya otot, sebagai pelindung bagian tubuh yang penting, sebagai tempat pembentukan sel darah merah, dan sebagai alat gerak pasif. Dan fokus kita kali ini akan membahas tentang fungsi tulang sebagai alat gerak, yaitu sebagai alat gerak pasif. Kenapa tulang atau rangka dikatakan sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak bisa bekerja sendiri. Tulang baru bisa menggerakkan tubuh kita pada saat tulang melekat pada otot. Oleh karena itu, yang disebut sebagai alat gerak aktif adalah otot. Tulang itu terbentuk dari kandungan kalsium yang berbentuk garam yang merekat erat dengan bantuan adanya kolagen. Tulang-tulang akan bersusun membentuk suatu rangkaian yang utuh yang disebut dengan rangka. Adapun bagian rangka tubuh manusia itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian tengkorak, yang kedua adalah bagian badan, dan yang ketiga adalah bagian anggota gerak. Untuk bagian tengkorak itu tersusun dari tulang pipi di bagian kepala. Ya, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat sendiri pada gambar. Tulang tengkorak diantaranya terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, dan masih banyak tulang yang lain yang bisa kalian amati pada gambar. Lalu bagian yang kedua adalah bagian rangka badan. Rangka badan ini terbagi ke dalam 5 kelompok, yaitu ruas tulang belakang, kemudian tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan gelang panggul. Dan yang ketiga adalah bagian rangka anggota gerak. Untuk anggota gerak ini tersusun dari 2 bagian utama, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Untuk anggota gerak atas itu terdiri dari tangan kanan dan kiri, mulai dari lengan atas ke tulang hasta, tulang pengumpil sampai dengan ke jari-jari. Sedangkan anggota gerak bawah itu adalah
bagian kaki kanan dan kiri, mulai dari paha sampai ke tulang jari kaki. Selain itu, tulang itu bisa dibedakan berdasarkan jenisnya. Tadi tulang dibedakan berdasarkan susunannya untuk membentuk rangka. Kali ini kita akan membahas tentang jenis tulang berdasarkan komposisi penyusunnya. Nah, berdasarkan komposisi penyusunnya, tulang terbagi menjadi dua bagian, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan seringkali disebut juga sebagai tulang lunak. Nah, tulang ini kenapa dikatakan lunak? Karena memang dia itu terdiri dari kondrosit dan matrik yang membuat tulang ini tidak seperti tulang pada biasanya yang biasa kita dapatkan itu keras. Ya, karena itu. Nah, tulang rawan ini ada 3 macam, yaitu ada tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Nah, ini kenapa dikatakan lunak nih? Seperti pada hidung, pada telinga, itu beberapa contoh daripada tulang rawan yang bisa kalian pegang dan kalian rasakan. Lalu kemudian kita akan bicara tentang tulang keras. Untuk tulang keras, kenapa dia keras? Karena dia mengandung senyawa kapur dan fosfat, ya. Adapun ciri-ciri tulang keras, yaitu dia terbentuk dari jaringan tulang keras. Sel-sel tulangnya tersusun dalam lingkaran yang berlapis-lapis. Kemudian di bagian tengahnya ada yang disebut dengan saluran Haffers. Dan di dalam saluran Haffers ini ada pembuluh darahnya. Kemudian ini seperti ini gambarannya. Ini gambaran daripada tulang keras dengan tulang rawan. Sedangkan menurut bentuknya, tulang terbagi menjadi 4 macam, yaitu tulang pipa atau panjang, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan atau tulang irregular. Tulang panjang berbentuk seperti pipa, bulat dengan bagian tengah berongga, contohnya pada tulang paha, tulang betis, tulang hasta, tulang pengumpil. Yaitu tulang pipi yang berbentuk seperti lempengan, contohnya pada tulang tengkorak, tulang belikat, tulang rusuk. Untuk tulang yang ketiga yaitu tulang pendek. Tulang pendek berbentuk seperti kubus. Contohnya yaitu pada tulang pangkal lengan, pangkal kaki, dan ruas tulang belakang. Tulang yang terakhir yaitu tulang tak beraturan atau irregular. Contohnya yaitu pada tulang muka dan juga tulang belakang. Materi yang kedua adalah tentang struktur dan fungsi sendi. Sendi disebut juga sebagai artikulasi, yaitu hubungan antar tulang. Sendi dibedakan menjadi yang pertama yaitu sendi mati atau sinetrosis, yang itu sendi yang tidak mempunyai celah, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Dan terbagi menjadi dua bagian yaitu ada sinfibrosis dan sinkordosis. Contoh sendi mati yaitu terdapat pada hubungan antar tulang di bagian tengkorak kepala, yaitu sendi kaku atau ampiartrosis. Sendi kaku memungkinkan terjadinya pergerakan karena terdapatnya celah walaupun hanya sedikit di antara tulang. Contohnya yaitu persendian pada pergelangan kaki serta pada ruas-ruas tulang belakang. Sendi yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak atau diartrosis memungkinkan terjadinya pergerakan yang terdiri dari sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, dan sendi geser. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah. Contohnya adalah hubungan tulang pada lutut, pada siku, dan persendian ruas jari tangan. Yang kedua, sendi pelana. Sendi pelana adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan menuju kedua arah. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan ruas jari dengan telapak tangan. Sendi yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar adalah hubungan tulang di mana salah satu tulang itu memiliki poros sehingga dia bisa berputar dan seolah-olah memiliki dua sumbu. Contohnya itu hubungan antara tulang hasta dengan tulang pengumpil dan juga antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Yang keempat adalah sendi peluru. Sendi peluru ini berbentuk seperti bonggol sehingga tulang dapat bergerak ke segala arah. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan antara tulang lengan dengan tulang gelang bahu dan juga antara tulang paha dengan tulang panggul. Yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser memungkinkan gerakan pada satu bidang saja atau gerakan bergeser. Contohnya persendian antara tulang karpal, persendian antara tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini.
Mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti dan memahaminya. Dan untuk menguji seberapa kalian paham dan seberapa kalian mengerti tentang materi sistem gerak pada manusia, Ibu akan memberikan soal latihan yang terdiri dari 5 soal. Dan kalian bisa mendapatkan jawabannya dengan melihat video materi yang Ibu berikan, ataupun mencari dari buku sumber, ataupun dari internet, dan juga dari LKS yang kalian miliki. Tetap semangat, tetap sehat, dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.